Selanjutnya Pak Sartono. Terima kasih pimpinan, ketua. Yang kami hormati pimpinan semuanya, sahabat Komisi 6, supaya tidak kepleset Komisi 7 begitu ya. Dan para mitra yang kami hormati. Ini tadi Pak Ketua KPPU belum memperkenalkan ya. Sudah Pak ya? Ini wajah kayak kenal saya, dulu mitra 7 juga ini. Pak Van ya. Ada ya. Baik, yang kedua Bapak Ketua BPKN ya, dan beberapa, karena saya juga pernah di Komisi 6 ini di periode 2014 dan sampai 2019. Sekarang dari 7 kembali lagi ke 6, turun kelas ya. Tadi ada yang naik kelas, kita turun kelas. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit untuk mendalamin begitu untuk KPPU ya Pak Wan dan seluruh komisioner. Itu kan saya ini baru begitu. Saya ingin juga mengetahui isu atau permasalahan apa sih yang besar ini yang menjadi temuan KPPU. Kalau dulu saya masih ingat tentang bicara masalah predatory pricing. Kita diskusikan waktu itu tentang masalah semen misalnya asal China begitu yang masuk ke dalam pasar dalam negeri dengan membandrol harga di bawah semen-semen lokal, dan itu luluh lantak lah industri dalam negeri lah itu saya juga ingin mengetahui sampai di mana itu penanganan atau tindak lanjutnya begitu, karena ini kan kalau itu terjadi, ini kan juga satu sisi pemerintah mulai dari tahun 2014 sampai sekarang dan sebelumnya bicara tentang industrialisasi. Kali kalau praktek-praktek ini tetap dijalankan, itu akan deindustrialisasi. Dan terbukti ternyata sekarang begitu luluh lantak lah kita bicara tentang industrialisasi, juga manufacturing kita. Nah, satu, itu saya ingin tahu sampai di mana. Kedua, apakah ini belum ada riset begitu ya? Apakah juga kebijakan tadi kita bisik-bisik begitu, kebijakan Permendak nomor 8 2024 tentang import. Apakah ini juga memberikan dampak yang luar biasa kepada industri dalam negeri kita? Otomatis kan ada liberal import ini ya. Nah, ini lebih masif, terstruktur begitu, dan akhirnya orang senangnya dagang saja. Nah, ini juga ada peran penting KPPU untuk memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan itu begitu. Karena KPPU kan juga pertanggungjawabannya juga kepada presiden juga itu. Nah, lembaga resmi, ada payung hukum begitu. Nah, ini juga menjadi suatu masukan yang nanti di Komisi 6 juga memberikan suatu sikap tentang hal tersebut. Itu yang kedua. Ketiga tadi kan revisi undang-undang ya, Pak Frans ya. Ini sebetulnya sudah diinisiasi di tahun periode 2014-2019, jadi sudah hampir 10 tahun belum ada kemajuan, atau sampai di mana pembahasannya itu. Nah, ini kalau ini juga saya pikir sudah 16 tahun dengan dinamika perkembangan yang luar biasa ya, dari digital era ini kan luar biasa lompatannya. Jadi saya pikir juga perlu menjadi concern kita bersama untuk revisi undang-undang untuk bisa memberikan daya dobrak lah kepada peran KPPU itu. Dan keempat, tadi kan permasalahannya payung hukum belum kuat, belum ada instrumen untuk mengeksekusi daripada temuan permasalahan di lapangan ya, untuk menyita dan sebagainya. Sudah ada kerjasama belum dengan pihak kepolisian misalnya, kejaksaan, yang betul-betul ya mereka ada yang sudah siap kan payung hukumnya, dan juga anggaplah tugas
konstitusi ya untuk mengadakan suatu tindakan dalam masalah hukum. Nah, perlu juga kerjasama di situ atau joint force bersama begitu, satgas untuk menindak daripada temuan atau ada daya dobrak lah untuk menyita daripada permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh KPPU. Ini juga senada juga dengan BPKN gitu. Jadi kan tidak ada payung hukum kan untuk mengadakan suatu tindakan. Ini juga hampir sebetulnya kan bersisiran ini. KPPU dan BPKN ini kan mengawasi, tetapi kalau di BPKN kan tidak menindak ya, mungkin ya lebih ke mendapatkan komplain, rekomendasi dan komplain dari masyarakat lah. Itu tadi juga ada usulan untuk revisi undang-undang. Ini untuk KPPU, Bapak. Jadi tentu ya di DPR ini juga harus tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Bagaimana KPPU ini? Gitu. Apakah begini-begini saja begitu? Ataukah diperkuat ya dengan payung hukum yang kuat gitu. Ya, di dalam menghadapi dinamika ekonomi ya dengan teknologi ini. Nah, kalau tidak ya bukan salah bunda mengandung begitu ya. Ini kan jalan di tempat akhirnya. Nah, ini juga harus menjadi concern menjadi kita semua di parlemen untuk memikirkan dan menindaklanjuti tentang revisi undang-undang ini. Demikian untuk KPPU. Mas izin 1 menit pimpinan. Untuk PKN, nah ini PKN ini juga kurang lebih juga hal yang sama. Satu sisi tentang anggaran tadi kan menginginkan juga anggaran ya, jadi KPPU juga, PKN juga. Saya baca di halaman 29 anggaran PKN ini di tahun 2004 mendapatkan anggaran sejumlah 201.282 miliar 200.282 rupiah. Tahun 2025 sebesar 23 miliar. Nah, kalau kita lihat kan sekitar 65% dari anggaran ini kan untuk gaji dan tunjangan anggota sekretariat. Jadi kurang lebih hanya sekitar 4 miliar yang menjadi untuk program kerja. Nah, ini juga ya bisa apa itu untuk 1 tahun kan, dengan mungkin tugas, dengan permasalahan-permasalahan juga yang bertubi-tubi ya. Permasalahan ini kan 2 lembaga ini kan bertubi-tubi ini. Nah, ini juga harus menjadi concern anggota DPR juga. Tadi beberapa sahabat juga menyampaikan untuk memberikan penguatan begitu. Jadi tidak hanya nama saja kan, kita harapkan ini akan memberikan dampak terhadap juga persaingan usaha, memberikan dampak terhadap produk-produk yang bermasalah. Tadi ada juga yang menyampaikan ada gagasan ide yang dia harus kita suarakan juga. Kadang-kadang kan kita semua masyarakat enggak tahu loh Pak BPKN kan gitu. Jadi harus secara sistematis masif juga untuk disosialisasikan. Jadi memberikan suatu efek gitu keberadaan itu kepada ya pembangunan perekonomian bangsa ini. Jadi KPPU itu kan juga landasannya juga latar belakangnya kan dalam gitu untuk tentang bicara tentang persaingan usaha. Yang dihadapi memang para raksasa begitu. Tapi ya kita sampaikan juga di parlemen. Ya, walaupun mungkin ada sahabat kita yang di sana harus kita sampaikan juga untuk supaya fairnya ada dalam berusaha di negara ini. Ini kan memberikan suatu kepastian hukum pada kita semuanya. Dampaknya begitu. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.